Assalamualaikum guys, oke kembali lagi bersama Draft Movie Review. Piye kabar Rek? Terima kasih buat para penonton setia Draft Movie dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu sehat ya. Kali ini Draft Movie sudah merangkum sebuah film yang berjudul Teror. Bagaimana seruan filmnya? Gak perlu banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. Film ini menceritakan seorang polisi yang jujur dan dipercaya yang bernama C.I. Vijay. Dia ditugaskan untuk melakukan pekerjaan yang sangat sulit dengan penuh keberaniannya. Saat penggerebekan klub tidak resmi milik MLA Raffi, ia menyita sejumlah uang palsu dan membawa jenazah Johnny untuk diotopsi. वेट जॉनी की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। Disiarkan dalam televisi ada pertemuan di klub MLA Raffi tadi malam. Terdakwa Johnny yang dipenjara banyak kejahatan. Baru-baru ini Johnny telah melarikan diri dari selnya. Terduga C.I. Vijay lah yang telah melakukan pertemuan. Karena DCP Ratot dan C.I. Vijay pernah bekerja di bidang hukum dan ketertiban di masa lalu. Mereka diskors dan dipindahkan ke Departemen Kontra Intelijen setahun yang lalu. Sesampainya di kantor di sana, ia telah ditunggu oleh Ratot. Lalu ia diberi tugas untuk mencari putri menteri pendidikan yang katanya ia telah kecanduan narkoboy dan ia pergi sudah 5 hari dan belum pulang sampai sekarang juga. Di sisi lain di kantor intelijen, ia langsung mengerahkan anggotanya untuk mencari tahu keberadaan putri menteri. Di sana ia berbicara dengan Murti bahwa DCP Ratot menyuruh Vijay memberikan uang itu kepada MLA Raffi. Dan Vijay harus pergi menemuinya. Di kantor Pak Menteri ia sedang bersama Sukla, mereka sedang membicarakan tentang daftar kandidat pemilu yang akan diadakan di kota mereka. Lalu Pak Menteri mendapatkan berkas yang berisi ada serangan teroris di High Tech City dan CM yang mana akan menyerang kota mereka. तो क्या गड़बड़ हो सकती है भाई? सिंपैथी वोट से हम 13 hari menuju penyerangan, Vijay mendapat sebuah telepon bahwa 4 hari yang lalu ada pesta rave di Same Prepet Resort. Lalu Murti mengabarkan Rakes yang telah ditunggu Murti sudah 5 hari belum datang menemuinya. 12 hari menuju pengeboman. Di saat di kantor Vijay ditunggu dengan Siwa yang ingin memberitahukan tentang Rakes. Yang mana setelah pesta rave, Rakes pergi ke rumah pertanian bersama teman-temannya. Dan seorang gadis yang bersamanya, lalu Vijay langsung mendatangi rumah pertanian, ia langsung menggeledah seluruh ruangan yang ada di sana. Dan di lantai 2, ia menemukan gadis yang ternyata anaknya seorang menteri. Ia juga menemukan seorang laki-laki berada di ruangan itu yang sedang mandi. Lalu ia membawa gadis itu dan menyerahkan kepada DCP Ratot. Setelah itu Vijay pergi ke rumah Raffi untuk menyerahkan uang yang telah mereka sita. Vijay pun meminta maaf atas penggerebekan di klubnya karena meyakinkan media masyarakat dan departemen. Ia memaklumi karena itu adalah tugasnya. Raffi bertanya kepada Vijay apakah ia memakai uang sitaannya, lalu Vijay harus mengganti 2 kali lipat. Vijay dan Puja pergi ke rumah ayahnya untuk merayakan ulang tahun ayah dan Vijay. Di sana, Vijay membayangkan betapa bahagianya ulang tahun mereka berdua tahun lalu. Di sana terlihat sepi dan tidak ada yang merayakan ulang tahun mereka berdua. Puja dengan sangat gembira mencari mertuanya karena ia ingin memberikan hadiah kepadanya. Setelah ia bertemu dengan mertuanya dan memberikan hadiahnya, ibu lalu memberitahu bahwa Vijay juga ikut datang. Ayahnya langsung merasa kecewa karena ia telah membesarkannya dan atas apa yang telah dilakukannya. Ayahnya langsung meninggalkan Puja tanpa menerima hadiah tersebut. Vijay merasa sedih atas apa yang telah ia lakukan dan sudah berusaha untuk meminta maaf. Ia sangat mencintai ayahnya. Setelah Vijay dan saudaranya Puja meninggalkan rumah setahun yang lalu, ayahnya bahkan tidak mengizinkannya untuk menginjak rumahnya saat ini juga. Kata DCP Ratot, setelah memberikan uang kepada Raffi, ia akan mendapatkan informasi yang lengkap dalam penyelidikannya dan akan mendapatkan pekerjaannya kembali. Penyelidikan akan selesai dalam waktu 8 sampai 10 hari dan nama mereka berdua akan bersih dari tuduhan-tuduhan yang telah berlaku. 11 hari menuju pemboman, Karim yang kabur dari penjara, ia datang ke toko cat untuk membeli sebuah cat. Di sana, di jalan ia bertemu dengan Vijay.
Di jalan lalu ia disuruh untuk datang ke stasiun untuk menandatangani sebuah registrasi. Lalu ia membawa chat itu ke rumah Arif. Dan ternyata dalam chat tersebut terdapat barang penyelundupan. Lalu Arif memberi uang dan memerintahkan untuk pergi ke ruang bawah tanah dalam beberapa hari ini. सस्पेंड हो चुका है। Lalu Arif menyuruh anak buahnya untuk mencuri sepeda motor dan van Maruti dan memberikan uang sebagai upahnya. जेब काटना, गाड़ियां और बाइक चोरी करना, यही इसका धंधा। Kemudian 10 hari menuju pemboman, Vijay mendatangi tempat perdagangan plastik karena Karim belum menandatangani daftarnya. Vijay pun membawanya ke kantor untuk diinterogasi. Di sisi lain, Rakesh yang sedang belanja dengan kekasihnya, sepeda motornya hilang karena dicuri oleh orang suruhan Arif. Saat di kantor tukang plastik itu dipukuli dan menginterogasi tentang Karim. Ia mengaku Karim tidak berbisnis lagi dengan dia, melainkan dengan Arif. Di kantor Pak Menteri DCP Ratot dan komisaris sedang membicarakan bagaimana bisa menangkap kembali Karim yang mana kemungkinan akan ada teroris yang akan menyerang. Di rumah Vijay ia sedang memasak, lalu ia mendapat panggilan telepon dari DCP. Katanya Vijay telah mendapatkan informasi yang sangat jelas dalam penyelidikan yang mereka lakukan. Vijay pun sangat bahagia setelah mendengar kabar itu dan ingin memberitahu kepada ayahnya esok paginya. 9 hari kemudian menuju pemboman. Keesokan harinya Vijay pergi ke rumah ayahnya. Sesampainya di sana ia memberitahu kepada ayahnya bahwa ia tak terlibat dalam kasus kematian putra paman David. Ayahnya masih saja tidak mendengar perkataan Vijay, malah menasehatinya. Vijay langsung pergi meninggalkan kediaman ayahnya dengan penuh kecewa atas upaya untuk meyakinkan ayahnya. Di kantor ia didatangi seorang penggemar beratnya dan ia tahu bahwa semua tentang Vijay dan dia ingin ikut bekerja sama dengan Vijay untuk menyelamatkan kotanya. Di saat Vijay keluar bersama penggemarnya, ia lalu memberi rokok dan si penjual memberitahu bahwa Karim tadi malam ditikam seseorang tapi dia berhasil lolos. Dengan pikiran yang kacau balau, Vijay mengingatkan masa lalu dengan mana putra David dan John dipukuli oleh preman-preman Pak Menteri karena mogok makan. Orang-orang pada datang, adiknya ditabrak oleh van itu di bagian belakangnya. Ada beberapa kerusakan dan di dalamnya terdapat kaleng gliserin. Di suatu tempat anak buah Vijay menemukan mayat Kari. Mereka langsung menghubungi Vijay kalau Kari Sinu telah mati karena dibunuh. 7 hari kemudian menuju pemboman. Kini Vijay dan Rato telah mengetahui bahwa dari semua orang-orang yang terduga dan masalah-masalah yang terjadi ada kaitannya dengan suatu tempat. Dan mereka telah merencanakan serangan teror pada tanggal 15. Di dalam ruangan Pak Menteri, mereka sedang membicarakan bagaimana ia akan memimpin kota Delhi. Sukla menelpon dan menanyakan bagaimana status program tanggal 13. Tetapi Pak Menteri malah memalingkan pembicaraan. Ia meyakinkan diri kepada dewa, kitab-kitab dan Tuhan kepercayaannya bahwa semuanya akan berjalan dengan sempurna. 6 hari kemudian, ketika Vijay berada di restoran, ia menemukan orang yang membawa narkoboy, lalu ia mendatangi dan langsung membawa tas itu ke stasiun. Ketika dalam perjalanan mobil Vijay rusak radiatornya, lalu membawanya ke bengkel untuk diperbaiki di bengkel tersebut. Di sana, mereka tidak mengetahui kalau di bengkel itu tempat pembuatan bomnya Arif. Arif langsung menutup van yang berisi kaleng gliserin agar tidak ada yang mengetahuinya dan memerintahkan anak buahnya untuk cepat memperbaiki mobil dari Vijay. Di sisi lain, Vijay yang sedang menunggu. Di sampingnya ada mobil yang memuat bagian AC. Vijay agak merasa aneh dengan jawaban dan gerak-geriknya Arif yang kemudian sangat mencurigakan. Di situ, Vijay langsung memberhentikan mobil tersebut. Arif panik dan mengeluarkan pistol. Ternyata Vijay memberitahu talinya ingin putus agar menggantinya agar tidak kecelakaan. Kendaraan Vijay pun telah selesai. Ia langsung melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanannya, ibunya Vijay menelpon bahwa beberapa MLA Raffi datang. Ia berbicara dengan ayahmu tentang Vijay dan dia sangat kesal. Setelah itu Vijay pun langsung mendatangi MLA Raffi. Sesamanya di sana dengan rasa kesal, ia memukuli anak buahnya satu persatu hingga menemui MLA Raffi. Lalu ia menjelaskan kenapa ia datang ke rumah Vijay untuk sebuah uang. Karena ia sangat khawatir
tanggalnya sudah semakin dekat, ia takut Vijay tidak menepati janjinya yang telah ia berikan. Sedatangnya di rumah dengan rasa ketakutan, Puja langsung memberitahu Vijay di rumahnya ada surat dan sekoper uang. Vijay pun langsung menghubungi Murti untuk membawa Puja ke rumah ayahnya. Ia langsung meluncur ke rumah DPC Ratot untuk memberitahu ketika lewat rekannya melihat dan mengikutinya. Sesampainya di sana, ia memberitahu isi surat itu bahwa Vijay disuruh mengambil uang itu dan menghentikan penyelidikannya. Jika tidak, mereka akan membunuhmu dan keluarganya. Ratot merencanakan sesuatu. Vijay diperintahkan untuk mengambil uang 4 juta untuk membayar ke MLA Raffi dan menyimpan sisanya. Lalu mereka akan mengetahui rencana MLA yang sebenarnya. Dan mereka bisa mengetahui hubungannya antara pertemuan Johnny dengan pembunuhan Karisinu dan hilangnya Karim. Dengan keanehan Ratot, Vijay langsung mengeluarkan uang dan menghitungnya. Kini merasa heran kenapa Ratot bisa tahu jumlah isinya dan kenapa transfernya dibatalkan. Lalu ia tahu Ratot, MLA Raffi, menteri terlibat dalam serangan teroris tanggal 15, yang mana ledakan bom itu akan menewaskan semua orang dan keluarganya. Dengan perasaan kesal, ia memberitahu karena andalan yang telah mengikat tangan saya dan membuat sebuah kesalahan, yang mana mengakibatkan anak dari teman ayahnya meninggal dan ia jauh dari keluarganya. Dan sekarang ia menawarinya 10 juta untuk membungkam tentang kejahatan yang lainnya. Kini, ia sudah mengetahui bahwa ia dikhianati oleh seniornya sendiri. Ia pun angkat topi. Ternyata, ia telah dijebak oleh Ratot. Vijay disekap dan Ratot menanyakan keberadaan pedagang plastik. Tetapi Vijay tidak menjawabnya sama sekali. Ia pun kemudian pergi begitu saja. क्योंकि प्लास्टिक सेट कहाँ है? Lalu dengan sekuat tenaga Vijay melepaskan dirinya dan kabur dari tempat itu. 4 hari menuju ke pemboman. Muzib menceritakan bahwa ia disuruh untuk mengikuti Vijay. Dan kasus narkoboy di hotel DPC, Ratotlah yang telah merencanakannya. DPC Ratot merasa kebingungan atas menghilangnya Vijay dan menanyakan kepada bawahannya, tetapi mereka tidak ada yang mengetahuinya sama sekali. 3 hari kemudian menuju sebuah pemboman. Pak Menteri mengirim beberapa anak muda untuk mencari dan membunuh Vijay. Di sisi lain, Vijay sedang mengatur strategi bagaimana bisa mengalahkan mereka semua dan membuktikan kepada mereka untuk bisa menyelamatkan kota dan juga penduduk. Mereka pun membagi sebuah tugas dan mengatur bagaimana semua rencananya agar bisa berhasil. 2 hari kemudian menuju sebuah pemboman. Vijay dan Muzib mendatangi rumah Karim, tetapi rumahnya terkunci. Di jalan, ia bertemu dengan Irfan dan menyogoknya agar mencari tahu keberadaan Karim saat ini. Saat di kantor, Siwa mendatangi teman-temannya untuk memberi undangan pernikahan adiknya dan ingin meminjam uang kepada Vijay. Setelah diberikan uang, Siwa pun pulang. Ketika ingin keluar dari kantor, ia kaget setelah melihat foto yang tertempel pada dinding. Ternyata mengetahui keberadaan orang tersebut. Lalu, Siwa, Vijay dan rekannya langsung meluncur ke tempat ia berada. Setelah menunggu lama, mereka pun menemukan pria itu dan Muzib yang membuntutinya dari belakang. Setelah membuntutinya, ia berhenti di rumah makan langganan dan mendapat sebuah telepon dari Arif. Setelah pekerjaannya selesai, ia harus meninggalkan kota tersebut. Lalu ia keluar dari rumah makan itu dan menuju sebuah bengkel. Kini, Vijay telah menyadari bengkel itu pernah ia kunjungi minggu lalu. Ia pun masuk dengan siaga, akhirnya menemukan pria kepala botak itu dan menangkapnya. Malah ia bunuh diri dengan menghisap sesuatu yang membuatnya ia mati dan mulutnya berbusa. Dan Vijay menanyakan kepada anak buah yang lainnya kenapa mereka membawa tabel-tabel tersebut. Tabel-tabel itu keluar kota dan sekarang bosnya berada di Dubai. Di jalan, anak buah MLA Raffi bertemu dengan Vijay, lalu mereka menghubunginya dan ditugaskan untuk membunuhnya. Sesampainya di penyekapan pedagang plastik, ternyata anak buah menteri sudah mengetahui keberadaan pedagang plastik tersebut.
Di sana mereka saling tembak-menembak antara anak buah menteri dan MLA Raffi, karena mereka kira itu adalah anak buah Vijay. Vijay pun dengan santai sambil ngudut melihat mereka yang saling tembak-menembak. Vijay pun langsung memperbaiki mereka satu persatu, dan ternyata pedagang plastik itu meninggoy karena tertembak. Di sisi lain, pagi-pagi Vijay telah datang ke rumah MLA Raffi. Dan mereka bangun karena menyadari Vijay telah berada di kamar mereka. MLA Raffi berteriak kebingungan mencari anak buahnya, dan ketika melihat anak buahnya sudah tewas terkapar tidak menyisakan satu pun. MLA Raffi terus membujuk dan berkata-kata manis kepada Vijay dan meyakinkan bahwa ia tidak terlibat dalam kasus ini, melainkan menterilah yang telah melakukannya. Satu hari kemudian menuju sebuah pemboman, ia menemui Irfan dan memberitahu keberadaan Karim. Karim di sana meminta kepada Vijay untuk menolongnya agar bebas dari tempat itu. Dia membeli RDX untuk Arif. Dia datang dari Bangladesh dari 4 tahun yang lalu. Vijay mengancam dan menyuruh pacarnya untuk berpura-pura ibunya sakit dan dia ingin bertemu dengan Arif untuk terakhir kalinya. Lalu Arif mendatangi pacarnya itu. Lalu Vijay datang dan menangkapnya. Di sana ia ditanya oleh Vijay, tapi tetap tidak memberitahunya. Ia pun dipukuli habis-habisan. Akhirnya mereka menemukan beberapa bukti. नहीं करेगा। Waktu teror dimulai. Kini Vijay telah mengetahui teror yang terjadi bukanlah tanggal 15, melainkan tanggal 13. Dan terjadi pada waktu itu juga saat di pameran. Vijay langsung bergegas mencari di manakah bom itu berada. Di tengah perjalanan, Vijay menghubungi bawahannya untuk menunda rapat menteri dan mereka harus segera mencari bom yang berada di bawah panggung. Lalu ia mengingat pria yang berjenggot putih dan menuju ke hotel yang ia tempati. Di sana ia menemukan beberapa rancangan peletakan bom. Lalu Vijay menghubungi mereka kembali di dalam kaki platform yang berwarna hitam. Di sanalah terletak bom dan mereka menuju ke tempat Pak Menteri untuk memeriksa saluran AC. Mereka menemukan satu persatu bom tersebut. Vijay juga menemukan bom yang terletak di AC. Dengan penuh keyakinan ia memotong kabel bom agar tidak menyala. Dan usahanya berhasil, kini dia masih mempunyai 5 bom lagi yang belum dimatikan. Vijay pun menemukan bom satu lagi, lalu segera memotong kabelnya. Di sana, CM tiba. Ia disambut dengan istimewa dan penuh kegembiraan. Di sisi lain, Rob menekan remote AC yang mana di saat AC naik ke podium, bom itu akan meledak. Dan akan mengakibatkan seluruh orang yang berada di dalam ruangan itu akan tewas, termasuk CM. Tetapi dengan sigap Vijay telah mematikan bom-bom itu dan Rob nampak panik, karena setiap ia menekan tombol itu tidak ada reaksi apapun. Kini tinggal tersisa satu bom terakhir dan Vijay menyerahkan kepada Muzib karena Vijay akan pergi ke tempat lain. Pak Menteri berdiri di depan kaca dengan rasa bahagia karena hari itu adalah terakhir kalinya ia menjadi Perdana Menteri. Di ruangan penyambutan CM ada seorang yang diperintahkan oleh Rob untuk menyalakan AC yang berada di belakang podium itu. Akhirnya Vijay sampai di sana tepat pada waktunya dan ia menemukan orang tersebut dengan cepat. Ia langsung menodongkan pistol ke orang tersebut agar orang itu segera menjatuhkan remote tersebut. Dengan penuh kepanikan, Muzib pun menemukan bom yang terakhir. Rob langsung mendatangi ke tempat Muzib berada dan diikuti oleh Vijay dari belakang. Di sana mereka saling kejar-kejaran. Lalu orang itu menangkap DCP Ratot dan menumpahkan solar di sekelilingnya. Lalu ia mengikatkan bom waktu pada tubuh Ratot, lalu mengikatnya di sebuah mobil. Muzib berhasil mematikan bom yang terakhir dan Vijay langsung menembak Rob dan mematikan bom yang berada di tubuh DCP. Dengan rasa penuh kesalahan yang telah ia perbuat selama ini ke Vijay, kini ia ingin bunuh diri dengan cara menembak dirinya sendiri, namun Vijay sudah mengetahui, lalu ia mengeluarkan isi peluru tersebut. Lalu Vijay dan Muzib pergi meninggalkannya untuk menemui Pak Menteri. Sesampainya di sana ia disuruh meminta maaf dan mencium kakinya agar keluarganya selamat. Tetapi dengan ketangguhannya ia menolak dan membawa bom ke ruangan Pak Menteri. Di sana Pak Menteri lalu diikatkan bom oleh Vijay dan mengancam agar membebaskan orang tuanya. MLA datang dengan membawa ayahnya dan di sana ia saling tuduh-tuduhan dengan Pak Menteri bahwa Pak Menteri lah yang salah. Ketika waktu tinggal sedikit lagi, Menteri panik lalu Vijay memotong kabelnya. Akhirnya Pak Menteri itu meninggal karena terkena serangan jantung yang sangat hebat.
Abbas melarikan diri dan ditangkap di bandara oleh polisi dan seluruh orang-orang yang terlibat dalam kasus itu. Kemudian diamankan oleh para polisi. Vijaylah yang telah menyelamatkan kota dengan penuh keberaniannya dan kini ayah Vijay sudah memaafkan Vijay dan sekarang ia percaya dengan apa yang dilihatnya. Sekarang mereka hidup dengan aman dan damai. Dan film pun selesai. Cinta dan kebaikan tidak akan pernah sia-sia. Itu selalu membuat perbedaan. Itu memberkati orang yang menerimanya, dan itu memberkatimu, dan kejujuran adalah sebuah kebaikan terdalam yang mengajarkan kita untuk bersyukur pada hidup kita sendiri dan membagi kebahagiaan tersebut dengan orang-orang. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Pisang habis dimakan Kunti. Kunti dilepas banyak maunya. Salam undur diri dari Draft Movie. Dan terima kasih buat penonton semuanya. Draft Movie pamit, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.